Jadi ini share sedikit ya Pak ya. Ini buat teman-teman nanti kita diskusi. Bentar ya. Bapak Ibu-ibu ini sedikit saya share waktu saya pegang Dubai 2007 Pak Dubes. Bapak di UAE di Abu Dhabi, which is Dubai itu 2008 ya. 2008 ya. 2008. Saya ketemu Bro Cahyo ini, saya udah pindah perusahaan tuh 2014, 2015 kalau nggak salah. Nah, waktu itu Bapak Ibu yang penting di Dubai, waktu saya masuk Pak, waktu saya pegang jabatan itu, maksudnya jadi sales pegang wilayah Dubai itu 3 tahun sebelumnya, udah 3 tahun, 4 tahun itu kita fail Pak. Jadi terus terang ya kita swasta tuh, saya pertama tuh takut setengah mati loh. Kenapa bos ngasih gua wilayah yang 3 tahun orangnya gagal? Ini maksudnya apa, biar saya resign gitu kan. Kemudian ya Bapak betul, ternyata kayaknya kita belajar demografi dengan dalam ya. Kalau Dubai ternyata banyak orang India segala macam. Nah kemudian situasinya yang saya baca, ini adalah mantranya Dubai nih. Kalau mantra kita dari zaman Orde Baru kuliah SD itu Indonesia letaknya strategis di antara dua benua, di antara dua samudra, tapi nggak tahu ekonominya diapain dengan di antara itu, uang pelabuhannya jadi. Nah, itu apa ya, adilnya Tuhan itu, karena itu bola bundar ya, dunia bundar. Ya. Semua merasa di tengah strategi semua. Semua mereka di tengah. Sebenarnya mau dipotret dimanapun di tengah. Kita mau motret kita di tengah samudra, tapi kan nggak dimanfaatkan. Nah, saya baca sejarahnya Dubai. Saya kira ya, mungkin karena Mas Indra nyebut Dubai itu. Sebenarnya ini, dulu kan Dubai is nothing. Itu isinya Dubai is nothing. Isinya padang pasir. Yes. Mereka belajar dari mana? Dari Singapura. Jadi pertama kali mereka menyusun atau membuat hub airport pertama kali itu mereka konsultannya adalah orang Singapura. Betul. Nah, jadi ini yang saya mau bahas Pak, beyond data yang tidak ada ya. Jadi kita mau ajak teman-teman untuk berpikir menyelamin apa pemikiran orang sehingga Anda melihat gitu ya. Jadi jangan lihat Dubai-nya doang yang udah jadi, tapi lihat gaya mereka berpikir. Saya baca itu bagaimana Dubai meniru Singapura. Saya juga baca apakah betul apa enggak, tapi nyelenehnya kalau ketika Emirates Airlines mau minta landing right di Singapura, dan di dunia penerbangan mendapat landing right itu adalah penyerahan kedaulatan tanda kutip ya. Jadi cara bertahannya kan begitu, betul nggak? Kayak Cengkareng itu haknya Garuda. Mereka harus bertahan. Dan ketika Emirates yang masih kecil mau mendarat di Singapura, minta hak di Singapura, mereka memperhitungkan, orang Arab memperhitungkan Singapura bakal nolak nih. Nah, mereka setting meeting itu mau jam makan siangnya Singapura, Pak Dubes. Mau makan siangnya Singapura, dan ketika udah makan siang, orang Singapura ini bilang, cepatlah, oke aja lah, ini perusahaan kecil. Kita mau makan siang. Akhirnya dikasih landing right, dan you know what happen sekarang. Emirates lebih bagus daripada Changi, daripada Singapore Airlines. Nah ini yang itu sekitar kalau nggak salah awal-awal 90-an ya, atau akhir menjelang 2000. Nah tapi yang saya baca 2007 Dubai itu mereka combine dengan 7 hours flight from Dubai. Meaning when you do 7 hours flight from Dubai, you get sepertiga dunia. Ke Afrika semuanya, kemudian ke Eropa sampai Birmingham, ke timur sampai Jakarta, ke utara sampai Moskow. Artinya, kalau 7 jam itu, orang 7 jam terbang bisa langsung begitu mendarat itu kerja. Dengan perbedaan waktu cuma 3 jam. Itu yang membuat kalau di dunia swasta, orang berlomba-lomba menaruh perwakilannya di Dubai, terutama yang minyak-minyak dulu. Karena kalau engineer-nya diterbangkan, dalam 7 jam dia kerja, Pak. Ya, ya. Nah, itu the way they do it, the strategic benefit gitu ya. Nah, yang di kasus saya yang lebih lucu adalah ketika saya pegang Dubai 3 tahun tidak pernah bisa. Ada cerita menarik di airport zone yang di dekat daerah ya Pak ya, airport zone. Jebel Ali, free zone ya. Airport free zone ya, airport free zone. Zaman itu saya baru bertugas, saya lihat seorang India melamar pekerjaan itu persis seperti film Benyamin S, Pak. Dia ngepit map kulit di ketiaknya, ketok pintu. Dan saya tanya, "Bang bisa ya cari kerjaan begitu?" Terus kata teman saya yang orang India, "Lu ikutin aja, dapat dia." Saya ikutin setengah jam dan dia dapat kerjaan. Di situ bagi saya shocking. Bisa ya cari kerjaan begitu. Akhirnya saya dalamin demografinya, ternyata memang India banyak. Ya. India banyak.
Ternyata kalau Indianya banyak, kalau supir Anda India, ketika Anda nelfon, resepsionisnya pun kemungkinan India. Nah, itu satu data. Kedua, kenapa teman-teman gagal menaklukkan Dubai? Karena semua industri itu ada di Jafja, kan, di Jabal Ali Free Zone area. Buat Bapak Ibu, Jabal Ali Free Zone area itu 5 kali lebih besar daripada KIEC. Pintunya yang ini saya kasih itu ada 12 pintu. Ketika masuk, Anda harus minta izin. Misalnya mau ketemu Pak Dubes, Pak Wahid, ditanya oleh Satpam, Anda mau ketemu siapa? Pak Wahid. Anda udah bikin appointment? Sudah kemarin. Tidak bisa kemarin, Anda telepon sekarang. Kalau nggak telepon sekarang, nggak boleh masuk. Dan saya lihat berpuluh-puluh kopi paspor di atas meja itu yang tidak boleh masuk. Jadi saya bilang sebagai sales, kalau udah begitu, udah resign aja, udah nggak boleh masuk, uang semua ada di sana. What we will do, apa yang saya lakukan, akhirnya saya cari supirnya India. Karena saya baca statistiknya banyak orang Kerala juga, saya cuma ngambil nomor telepon kantor calon buyer saya, itu dari Yellow Pages yang tanda kutip saya curi dari hotel. Saya curi dari hotel, saya telepon, dan statistik berbicara. Ketika saya telepon, resepsionisnya pun pasti India. Dan ketika saya kasih ke supir saya, dan mereka ngomong, bla 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 bla. Dan kita masuk. Setelah masuk, jam 10 pagi sampai jam 10 malam, saya nggak keluar-keluar. Nah, ini yang saya pengen Bapak Ibu, dan saya sangat happy dengan baca bukunya Bapak, bicara diplomasi pada tingkat grassroots, bukan pada tingkat high class, politik, segala macam. Diplomasi yang paling penting itu kan people. Dan ketika when you do the good diplomasi, dan kenal culture, kenal situasi, demografinya, bisa cepat. Itu Pak, yang bisa saya sharing pengalaman saya di Dubai gitu ya. Jadi ini Dubai, ini Jabal Ali Free Zone, di Zoom itu 12 pintu. Dubai itu kota yang memanjang ya Pak ya, dari Sheikh Zayed Road sampai ke Dubai apa ya, yang buat pelabuhan yang ke Iran. Dan itu yang merah-merah ini adalah Jabal Ali. Semua industri Dubai, kalau Anda dulu di 2000, saya kurang tahu situasi sekarang, Pak Cahyo mungkin bisa update. Situasi dulu, semua pabrik kalau Anda mau jualan ke Dubai, 70%, 80% itu pabriknya ada di Jabal Ali semua. Jadi kalau kita tidak menguasai daerah itu nggak dapat, gitu. Saya rasa begitu pengantar saya, Bapak Ibu-ibu, ini tentang Dubai. Kalau Rusia mungkin nanti kita bahas lagi dari pertanyaan ya Pak Dubes. Ya. Saya sendiri terus terang masuk Rusia itu dari Dubai juga Pak. Jadi ada satu perusahaan yang saya lihat route-nya dari Rusia, itu saya intilin terus, saya deketin karena target saya adalah dari Dubai menuju Rusia. Itu lama Pak, memang Rusia susah, pendekatannya susah. 1 tahun kita intilin terus, ngobrol lama-lama, baru kita dapat tanda kutip tiket untuk ke Moskow. Nah ini yang perlu kita bahas, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, silakan ada pertanyaan, kita lebih bagus pertanyaan ya Pak Dubes. Ya, ada pertanyaan, ada pengalaman, karena kita lihat juga kalau di chat room, di WA group tuh banyak yang tanda kutip merasa tertipu di Dubai, dealnya gimana, ada yang sedih-sedih itu banyak Pak, ada yang saya dengar katanya udah dibeli, pembayarannya di Dubai, diajak nginap di hotel yang paling bagus, tahu-tahu biaya bill hotel itu dibebankan ke bill penjualan. Nah ini karena itulah kalau nggak mau kenal dunia ya, nggak mau kenal culture, akhirnya kita dimain-mainin orang gitu. Itu yang agak sedih mainnya. Karena dari saya itu pengantarnya Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Ada Om Cahyo, Mas Cahyo ada tambahan nggak? Karena Mas Cahyo ini tinggal di Dubai dia. Karena kalau Bapak di Abu Dhabi ya. Nah, Pak Cahyo di Abu Dhabi juga. Cuman wilayah di Abu Dhabi juga. Kan wilayah kita juga Dubai kan? Ya, IPC ya. Oke. Ya. Silakan ada pertanyaan Bapak Ibu buat diskusi, mangga. Nambahin sedikit aja Pak Isnander. Silakan Bro. Ya, jadi memang Bapak Ibu, Pak Dubes terima kasih banyak atas kehadiran Pak Dubes. Ini malam yang luar biasa bagi kita, karena Pak Dubes ini memang tadi sudah disebutkan secara panjang lebar, kenyang dengan pengalaman asam garam begitu. Dan saya pribadi saya sangat bersyukur pernah bekerja di bawah Pak Dubes, karena Pak Dubes ini tipikal seorang duta besar yang tanda kutip unik juga begitu, agak berbeda dengan tipikal duta besar katakanlah sebagaimana kita kenal sebelumnya, yang mungkin kaku, mungkin formal, semuanya serba formal, susah untuk diakses, begitu. Kemudian sulit untuk kita berkomunikasi atau meminta arahan dan sebagainya. Jadi saya sangat
bersyukur ketika bekerja di bawah Pak Dubes ini sangat cair, sangat mudah mendapatkan arahan dan petunjuk supaya pelaksanaan tugas kita sehari-hari itu bisa berjalan baik sesuai dengan harapan bersama. Jadi untuk hal-hal yang saya juga jadi teringat yang di buku Pak Dubes itu kan, bahkan ketika ada misalnya waktu ketika kejadian di Australia, ternyata istri duta besar itu dalam beberapa hal itu lebih berkuasa dari Pak Dubesnya begitu, karena punya peran yang di belakang layar yang tidak kelihatan tapi penting dalam satu acara besar, terutama penerimaan pejabat tinggi Indonesia ke luar negeri misalnya. Jadi kembali ke Dubai ini tadi, jadi memang benar, saya hanya ingin menambahkan sedikit Pak Isnandar ya. Jadi Dubai sekarang juga meskipun saya terakhir ke sana 2018 ya, saya singgah dari Riyadh itu. Nah, memang mereka juga sekarang juga banyak berubah begitu. Berubah karena memang keadaan memaksa mereka untuk berubah. Contoh misalnya terkait dengan katakanlah bahkan sebelum ada Covid, sebelum pandemi, mereka itu sudah ada perlambatan begitu. Perlambatan itu mengakibatkan tenaga kerja kita yang ada di sana memang diawali dari harga minyak yang turun meskipun banyak tenaga kerja kita yang terampil atau yang skill itu bekerjanya di Abu Dhabi. Ada sebagian kecil yang tinggalnya di Dubai karena memang lifestyle-nya Dubai lebih menarik. Nah, tapi begitu ada slowdown atau downturn tadi itu, sebagian SDM kita itu akhirnya kembali ke tanah air. Saya kenal beberapa orang sebelumnya yang mereka memang dipaksa oleh keadaan. Nah, pemerintah Dubai sendiri akhirnya mereka juga melakukan beberapa penyesuaian. Contoh misalnya mereka mulai mengenalkan semacam pajak. Kemudian harga bahan bakar yang tadinya murah sekarang sudah semakin mahal. Dan hal-hal lainnya. Nah, itu juga akhirnya ada juga semacam ya bukan eksodus besar-besaran ya, tapi ada sebagian dari karena biaya hidup semakin tinggi, sementara tadi itu ada perlambatan segala macam, maka secara otomatis ada beberapa tenaga kerja kita termasuk di dalamnya yang kemudian kembali ke tanah air. Nah, di situ juga kemudian saya misalnya mendengarkan statement dari Pak Hussein Sajwani, dia chairman dari real estate terbesar ketiga, tapi dia swasta. Kalau Emaar itu kan punyanya Dubai itu somehow itu dimiliki oleh keluarga kerajaan. Jadi ada government related entities yang menguasai di dalamnya. Tapi beliau ini ya ini di dalam statement-nya ketika menyikapi kondisi perlambatan itu menyampaikan bahwa permintaan mereka kepada pemerintah Dubai untuk tidak mengizinkan misalnya bangunan komersial baru termasuk hotel dan sebagainya karena persaingan sudah padat begitu. Jadi sudah oversupply. Nah, itu dikhawatirkan nanti harga real estate termasuk sewa beli dan sebagainya semakin terpuruk begitu. Nah, itu memang beberapa tantangan-tantangan begitu. Termasuk juga hal-hal yang memang akhirnya ya boleh dibilang banyak orang yang survival of the fittest begitu. Berusaha untuk survive di tengah kondisi keterbatasan, melakukan pekerjaan atau misalnya mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan banyak yang beralih ke pekerjaan yang ada deh begitu meskipun mereka harus turun sedikit begitu. Kantor kita di Abu Dhabi itu IPC itu sempat waktu itu ada yang ex dari jadi di ADNOC itu Abu Dhabi National Oil Company itu kan banyak anak perusahaannya. Ada salah satu anak perusahaannya itu orang kita yang engineer yang gajinya mahal itu tadinya pengen melamar begitu di kantor kami. Sementara kantor kami itu gajinya mungkin hanya ukuran kalau dirham sana 7.000 lah, 7.000 mungkin sekitar 22-23 juta untuk ukuran kita ya. Tapi itu tadi dia siap untuk bekerja dengan gaji yang jauh dari standar karena memang sulit untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skill yang dimiliki begitu. Nah, jadi kembali ke tadi itu memang dengan kondisi itu pemerintah Dubai juga semakin aktif termasuk membuka peluang investasi termasuk mereka
yang tadinya misalnya bidang-bidang usaha yang terlarang 100% investor asing, sekarang mereka buka itu. Jadi ada hal-hal seperti itu. Jadi kita semua tentu mendorong kalau ada pengusaha kita yang mau meluaskan sayap bisnisnya, baik di Dubai atau United Arab Emirates atau Persatuan Emirat Arab secara khusus, atau Middle East ya secara umum. Dubai bisa jadi pintu masuknya, atau sekaligus ke Afrika sebagaimana tadi Pak Isnandar sampaikan, karena bagaimanapun juga di Dubai itu yang punya misalnya apartemen penthouse itu, saya pernah beberapa kali ditunjukin itu ya tadi itu orang dari Nigeria, orang dari Angola gitu kan, negara Afrika yang kaya minyak dan sebagainya. Dari saya cukup sekian Pak Isnandar, silakan dilanjutkan. Mas Cahyo, makasih banyak ya. Itu Bapak Ibu ya sedikit tambahan dari beliau ya, dari Pak Cahyo. Kalau secara waktu saya ending Dubai 2007-2010. Kemudian kita ketemu Pak Cahyo itu sekitar 2015-2014 ya Pak ya. Jadi ada perubahan. Tapi yang paling jadi catatan bagi kita Dubai itu adalah center. Jadi kalau kita terutama Karim kita mau masuk Afrika itu memang kita nggak bisa tinggalkan Dubai begitu saja karena senternya di situ gitu ya gitu. Pak Dubes sebentar, ini ada Bu Ois. Bu Ois ini dulu pernah ikut Indonesian apa Festival Indonesia Moskow. Silakan Ibu. Iya. Yang peserta nih Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Dubes. Ya, waalaikumsalam Bu Ois. Saya Ois dari Cilacap Pak. Saya iya, waktu itu saya Cilacap biasanya dari Jawa Barat nih. dari Cilacap kan ada Sundanya juga Pak. Iya, saya ikut dulu di 2019. Oh ya. Terakhir itu ya karena setelah itu COVID. Sebelum Pak, alhamdulillah dulu kan kita ada MOU itu sama Bayer. Jadi saya masukin bambu-bambu Pak, kerajinan bambu yang kecil-kecil. Iya. Iya, dengan Rusia gitu. Cuman itu ya saya masuk ke situ, ketemu kemarin juga MOU juga Pak waktu pas acara itu dengan Pak Ganjar. Kita rombongan dari Jawa Tengah tuh Pak dengan Pak Ganjar 2019. Dan memang sih lihat acara itu memang bagus banget lah Pak, spektakuler gitu kan. Kita aja bawa barang tuh sampai habis gitu. Jadi ini banget ya Pak ya ke produk Indonesia mereka surprise lah bagi kita gitu kan. Saya juga senang gitu kan. Ada MOU terus barangnya juga keluar gitu kan, kita pulang jadi happy lah gitu. Ya jarang-jarang kan pameran seperti itu gitu. Berarti Bapak sekarang udah nggak di Moskow lagi ya Pak? Udah pensiun Bu. Oh udah pensiun. Masa sih Pak udah pensiun? Ya saya ini pengacara sekarang, pengangguran banyak acara. Masuk narsum. Bantu kita lah Pak, ini banyak gerakan nih teman-teman mau ekspor Pak. Orang-orang berpengalaman perlu pandangan ya Pak. Perlu bantuan pandangan, support Pak. Jelas itu. Ini maaf videonya nggak dinyalain karena jaringannya itu kurang bagus ini. Jadi takut menghilang. Iya. Mungkin itu Pak pengalaman dari waktu pas pernah pas Bapak jadi dubes itu. Memang saya selalu bilang Bu ya, 4 kali festival ini sebenarnya ini baru mulai sebenarnya karena ya from nothing ya, banyak orang dulu itu enggak kenal Indonesia setelah zaman Soekarno, kemudian Orde Baru tuh kan ya dengan anti komunisnya tuh ya semua stensil lah gitu, enggak ada gerak sama sekali. Yang jadi dubes ya waktu itu ya enak sekali sih, enggak ada banyak kerjaan gitu ya. Nah, dengan mulai festival 4 kali ini awareness mereka terhadap Indonesia tuh mulai tumbuh. Bahkan kemarin tuh kita ditanya-tanya berkali ini ada festival enggak bulan Agustus. Saya bilang ini COVID ini enggak bisa lagi saya bilang. Jadi ini tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu. Memang ini pandemi itu banyak handicap ya. Jadi bahkan beberapa perusahaan besar di Indonesia itu sebenarnya sudah punya partner. Ini cukup besar ya, termasuk Kamas, yaitu produsen truk yang menang Rally Paris Dakar ya, bulan kita dekati dengan perusahaan besar di Indonesia untuk membuat joint production di Indonesia untuk militer maupun untuk sipil ya. Kemudian juga Kak Persky, kalau ya saya kira Mas Isnandar tahu ya, yang punya
Saya kenal dengan yang punya Kaspersky. Yang mana, Pak? Namanya Eugene Kaspersky. Jadi memang dia pendirinya dan CEO-nya. Yang mana? Tentara? Bukan. Kaspersky yang antivirus itu. Oh, Kaspersky. Sorry. Ya. Iya. Nah, ini yang punya dan dia namanya juga Kaspersky. Jadi itu dari nama dia Eugene Kaspersky dengan satu perusahaan di Indonesia juga. Ini sebenarnya sudah lumayan ini network ya. Terlepas juga saya kan mendorong UMKM. Makanya saya menyediakan dalam setiap festival itu 60-70 booth gratis untuk UMKM. Ya. Jadi saya sendiri sekarang juga penasihat. Saya jadi banyak penasihat ini. Penasihat gabungan UMKM seluruh Indonesia namanya Gumkemindo. Ini juga banyak anggotanya yang sudah ekspor. Bahkan terakhir ada anggota kita yang sudah ekspor produk dari singkong. Jadi singkong itu sebenarnya sudah diolah ya dalam bentuk mokaf dan bentuk produk lain. Jadi jangan kita ekspor singkongnya seperti itu. Nah ini saya juga ada di sana ya cukup membuat saya sibuk lah. Ini saya hari Jumat ke Bima diminta bicara mengenai kondisi ekonomi dunia dan Indonesia sebelum dan setelah COVID. Jadi bagaimana ke depan ini? Jenis pekerjaan apa yang laku. Jadi memang ya saya percaya bahwa setiap krisis itu selalu ada opportunity. Dan itu ada, termasuk jenis pekerjaan. Jadi di samping memang penerbangan itu adalah kacau sekali seluruh dunia ya. Tapi ada kelompok-kelompok pekerjaan yang sekarang dicari, terutama terkait dengan digital economy seperti cloud computing ya, kemudian artificial intelligence. Jadi ke depan ini mungkin tenaga kerja akan berkurang, tetapi juga memerlukan orang yang bekerja sebagai data analis, programmer dan sebagainya. Nah ini saya kira kita harus antisipasi jenis dunia ini yang new normal ini yang kita tidak tahu sampai kapan masih akan takes time ya. Jadi saya sampaikan juga di sini bahwa memang ada sedikit optimisme dengan adanya vaksin ya. Kita tahu kita sudah membeli sekian juta vaksin, tapi itu bukan jaminan bahwa COVID akan berlalu, tidak. Ya. Jadi tetap kita pakai masker, social distancing dan sebagainya itu karena semua negara ini sebenarnya baru pada phase 3. Jadi untuk sampai itu secure atau enggak itu perlu 2-4 tahun. Bahwa vaksin itu akan atau dampaknya terhadap manusia itu akan diketahui 2-4 tahun. Jadi sekarang ini ya darurat sebenarnya. Ya. Jadi, nah ini juga bisnis ini harus memperhitungkan kondisi seperti ini. Ya. Jadi kalau sekarang kan dengan digital economy ya berarti kita harus siap-siap dengan online bisnis ya. Kemudian bagaimana menarik ya customer dengan menampilkan web yang bagus ya yang menarik. Nah itu satu hal yang memang kita harus harus adjust dengan kondisi new normal ini ya. Semuanya ya. Tapi juga pengalaman menunjukkan sebenarnya UMKM itu yang termasuk yang resisten ya. Seperti tadi Bu Uy, saya di beberapa tempat di sana tuh lihat produk dari bambu yang untuk lampu macam-macam ya. Itu sekarang booming di Rusia itu walaupun pandemi seperti ini, kafe ini booming. Kenapa? Karena mereka tuh tinggal di flat-flat yang kecil peninggalan Khrushchev. Ya. Masih banyak dipakai dan mereka kitchen-nya itu sangat kecil sekali sehingga lebih pada dine out ya, makannya di luar dan ini booming. Termasuk produk makanan Indonesia sekarang sudah dikenal namanya nasi goreng itu top, padahal itu kan ecek-ecek di kita itu. Itu nomor 1 nasi goreng di sana. Nah ini cerita nasi goreng itu ada di buku saya. Jadi saya baca itu Pak. Ya jadi itu sebenarnya mulainya dari Abu Dhabi. Ketika Garuda masih jaya itu satu hari bisa transit 14 penerbangan Garuda yang saya diberitahu. Nah pramugarinya itu tidak suka makanan Arab, makanan India. Jadi akhirnya dia datang ke langganan restoran Al-Ibrahimi, sekarang masih ada di sana. Dia bilang sama yang punya, boleh enggak saya belanja? Ayo belanja ini, nanti saya masak, saya beli. Ya, namanya pedagang yang penting kan dapat duit. Nah, akhirnya pramugari kita masak lah. Oh, smell good. Akhirnya dia nyoba, oh enak sekali gitu. Dan akhirnya sampai sekarang di Al-Ibrahimi menu yang paling laku adalah nasi goreng. Dan kemudian orang Abu Dhabi membuat franchise yang namanya Noodle House. Nah, termasuk perluasannya Noodle House itu hampir semuanya chefnya orang Indonesia dan dia ekspansi ke Rusia, ke Moskow. Chefnya 3 juga dari Indonesia. Jadi
ini tinggal kita mengisi saja. Saya lagi membantu pengusaha kita untuk buka kafe di sana. Ya, kalau kafe masuk, barangnya nanti yang lain ikut masuk. Sampai sekarang belum ada kecap di sana. Jadi bikin nasi goreng pakai kecap yang Korea yang agak manis itu tetap aja beda, bukan dengan kecap kita gitu kan. Ya, atau kadang-kadang kecap biasa dikasih gula sedikit gitu ya. Biar agak manisnya tetap saja udah ada seperti kecap kita. Jadi ini memang kita agak kurang berani dibanding dengan Vietnam. Bayangkan Vietnam itu 2016 ada restoran pho itu baru sedikit sekali. Sekarang hampir semua mall ada pho. Minimal satu. Ya, malah saya pastikan setiap mall itu ada. Jadi ini keberanian mereka ekspansi. Nah kita ini agak kurang ini ya, kurang apa ya? Ya karena mungkin image Rusia masih buruk di kita itu. Jadi, padahal kalau Bu Uwais sudah pernah ke sana kan, ya Bu Uwais bisa ceritalah ya. Nggak dibayangkan Rusia itu seperti menyeramkan itu, enggak. Bahkan seorang ibu-ibu jalan di depan kantor saya pakai jilbab dan 12 malam, enggak ada orang ganggu itu. Nyaman ya Pak Rusia, betah. Ya, lihat sendirilah ya, gitu. Nggak seperti kita bayangkan di film-film Hollywood ya. Ya itu Pak Dubes, itu yang kita minta supportnya, kita mengerjakan itu. Di Karim kita sekarang ada Indonesian House di Mauritius Pak, buat Afrika. Oh di Mauritius ada ya? Mauritius kita, ya saya perusahaan kecil, kita berpikir Mauritius kita langsung ketemu Mr. Isop Patel yang Dubes yang dibuat Indonesia ya. Jadi beliau welcome karena Mauritius mau jadi hub, dia mau jadi Dubai-nya Afrika Timur, mau jadi Singapura-nya Afrika Timur. Kita punya, alhamdulillah, dan Bapak tahu ada banyak House of Indonesia, kita bikin Indonesian House sedikit berbeda. Jadi saya bilang kita nggak nyewakan ruangan, kita lebih taruh itu ruangan melting point untuk orang-orang tuh lihat, minum kopi dengan gratis gitu Pak. Itu saya kira perlu ditekankan ya buat teman-teman itu mulailah lihat pasar Afrika tuh, karena pasar Afrika itu kan dari segi apa ya enggak terlalu ketat apalagi makanan ya. Ya. Kalau ke Eropa terlalu banyak iso ya Pak ya. Iya, seperti saya bilang batik kelas 3 di Tanah Abang di sana tuh harganya berlipat-lipat. Ya tapi yang beli orang Afrikanya, orang Indonesianya nggak mau. Nggak mau. Jadi yang datang orang Afrikanya dijual di Afrikanya, dapat untung kan mereka. Kita hanya tukang-tukang aja jadinya. Nah, itu dia. Jadi karena sebenarnya gitu Pak. Jadi waktu saya udah ke Afrika, Pak Bro Cahyo saya ketemu setelah ke Dubai. Kalau teman-teman ke Mendak begitu lihat kita ke Afrika, kemudian dorong, saya ngobrol dari swasta, saya ngobrol Pak Dubes. Anda jangan lihat berhasilnya doang. Saya berhasil kan, sebelum berhasil saya trip sekali berangkat tuh 100 juta. Saya kira tidak ada ya bisnis yang linear ya, yang tidak ada. Bahkan para konglomerat itu yang sekarang jadi konglomerat itu berkali-kali pernah jatuh pasti, bisa dipastikan gitu. Jadi tidak linear gitu, pasti up and down-nya ada. Tapi kita bisa belajar dari pengalaman sebenarnya. Ya. Jadi betul. Jadi saya minta tahu kita perlu kontak, kita perlu networking. Jadi kami ini banyak grup Karim ini kita bikin Indonesian House Pak. Kemudian Togo coming, Madagaskar coming, Nairobi coming, dan saya habis itu tentunya Rusia juga mau karena saya tahu banyak yang nggak mau melirik Rusia dan saya tahu persis potensialnya besar sekali karena Rusia itu mungkin negara besar, salah satu dari Big Five di dunia yang sebenarnya sangat bersahabat dengan Indonesia gitu ya. Sangat bersahabat dengan Indonesia, cuma karena di bawah Orde Baru kita seolah berjaga jarak ya. Dijarakkan lah gitu. Jadi itu yang kenapa saya terlalu sangat tertarik mengundang Bapak, karena yang Bapak sampaikan betul. Kemudian yang waktu di Festival Indonesia itu breakthrough, bagi saya breakthrough. Izin kita mau coba dengan kita sebutnya Indonesian House, kita bikin ruangan Pak. Kalau Bapak kan bisa menciptakan itu dalam berapa, 1 minggu atau 2 minggu. Nah kami coba menciptakan itu regular di Indonesian House-nya di Mauritius. Dan memang sempat dipertanyakan teman-teman luar negeri, lu center mau di mana nih nanti? Apakah tetap Jakarta? Ya saya bilang opsi mungkin kalau ini besar, center operasional kalau nggak Nairobi ya Dubai gitu ya. Kalau kita misalnya baru di Afrika only, kita harus base di Nairobi. Tapi kalau kita Uzbekistan is coming, kalau Uzbekistan dan Moskow dapat, kita harus base di Dubai karena hub-nya 2 wilayah itu kan Dubai sebenarnya. Gitu Pak. Dan penerbangan Dubai Moskow itu banyak sekali ya. Banyak sekali dan saya rasa saya ngamatin dari 2007 ke 2010 itu
terjadi invasi orang-orang Rusia ke Dubai ya. Ya, betul. Kayak Mall of Emirates tadinya itu biasa Inggris, pengumuman-pengumumannya itu mulai 2010 itu mulai bahasa Rusia tuh. Jadi ada bahasa Rusianya. Saya lihat invasinya gila-gilaan dan berarti senternya di situ. Bapak Ibu ini yang kita mau bahas. Saya rasa waktu kita bahas dengan Pak Dubes Yusra juga ketika kita bicara Amerika Latin, yang kita bahas kan Meksiko sebagai hub. Hub itu pebisnisnya kongkonya di mana gitu, wilayah itu kongkonya di mana. Dan kalau di Amerika Latin di Meksiko, sama di kalau di ASEAN ini kan kongkonya Singapura semua pebisnisnya. Decision besar tuh diambil di Singapura, belum di Jakarta. Nah kalau wilayah Middle East decision bisnis itu kebanyakan diambil di Dubai ya, di Dubai. Gitu. Rasa itu dari saya. Silakan pada pertanyaan lagi, Pak siapa? Pak Andri atau siapa? Dari adik-adik mahasiswa, saya pengen nunggu ini dari adik mahasiswa yang belajar nih, yang siapa ya? Nabila. Saya Pak Karim mau tanya. Hah? Saya mau tanya. Silakan Bu Nur. Tapi mungkin yang lain dulu. Saya masih di jalan. Nanti aja dulu Pak Karim. Yang lain dulu aja. Oh ya, silakan. Bu, siapa yang mau bertanya? Yang mahasiswa? Atau biasa seperti bahas kuliah online pada tidur? Halo? Ada pertanyaan? Kalau Pak Iskandar, Assalamualaikum. Ya, Pak Andri, silakan Pak Andri. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum Pak Dubes. Senang bisa berjumpa dengan Bapak. Dan mohon maaf saya ini awam banget nih Pak, udah UKM di kota kecil lagi Tasikmalaya. Jadi saya memberanikan diri nih Pak bicara di sini, mohon maaf. Jadi yang jadi pertanyaan karena ya saya to the point Pak, kami ini UKM ya. Saya bergerak di bidang konveksi produk busana muslim. Mohon maaf kalau saya straight to the point ya Pak ya. Jadi untuk pasar busana muslim di Dubai dan Rusia gitu ya Pak, untuk sama produk-produk dari daerah seperti Tasikmalaya ini di Indonesia, itu sejauh mana ya Pak prospeknya? Dan persaingannya dengan bangsa-bangsa lain seperti setahu saya sih kayak India, Bangladesh tuh mereka juga katanya sih produknya masuk gitu ya. Termasuk waktu saya umroh umroh gitu ya di Saudi itu saya lihat banyak produk-produk busana muslim, bahkan ada yang dari Cina, ada yang dari Thailand, peci itu sampai dari Thailand saya lihat itu. Nah kami ini UKM dari daerah seperti Tasikmalaya ini gimana ya Pak ya? Apakah prospeknya cukup baik gitu Pak? Jadi kalau Emirat itu agak sulit ya, mereka bajunya kan sama atau abaya gitu ya. Ya Pak. Di balik abaya mereka branded, jadi mereka ini branded minded ya. Tapi memang ada segmen pasar untuk orang-orang yang India atau Pakistan ya, dia pakai baju-baju modis ya. Jadi tapi pasarnya kalau besar kecil. Kalau Rusia justru besar ya. Jangan lupa di Rusia itu ada 24 juta Muslim. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi ini sama dengan Muslimnya Malaysia. Kan Malaysia 75% Muslim ya, kira-kira hampir sama dengan Malaysia. Itu adalah Muslim. Dan salah satu yang terkenal setiap tahun itu ada acara di Kazan, namanya Kazan Summit, itu mengundang negara-negara Islam ya masuk UAI. Dan untuk pertama kalinya kita berpartisipasi. Jadi selama ini belum pernah ya. Jadi saya ngirim di situ ada 7 perusahaan ya. Dari satu misalnya Wardah Kosmetik, kemudian Safira ya kalau nggak salah ya, yang baju Muslim. Kemudian produk-produk makanan halal. Itu sambutannya luar biasa. Memang sayang COVID ya. Jadi kemarin kita juga sudah merancang ikut, kalau nggak salah tuh setelah Lebaran itu acaranya ya, yang kemudian setelah itu ada St. Petersburg Economic Summit, tetapi sayang kita batalkan karena memang tidak. Kemudian juga ada di Dagestan saya berkunjung. Waktu itu kita juga pernah merancang satu pertemuan bisnis dan mengundang pengusaha Indonesia. Jadi termasuk dalam hal ini adalah busana muslim. Ya, Dagestan itu masuk wilayah negara bagian yang 85% Muslim. Ya, kalau di Republik Tatarstan, ibu kota Kazan itu mungkin 55%, tapi sangat moderat dan sangat modis. Dan kalau kita lihat sebenarnya
baju Muslim kita ini jauh lebih unggul ya, lebih modis dibandingkan dengan buatan lokal ya. Buatan lokal masih sangat sederhana kalau saya. Ya, jadi di situ peluang ada. Nah, memang mungkin nanti Anda juga kontak-kontak informasi dengan bagian ekonominya di KBRI Moskow. Apakah ada event-event? Dulu sebenarnya sudah untuk baju Muslim terutama di Kazan Summit dan di Dagestan. Ya mudah-mudahan ini diteruskan karena memang sesuatu yang baru pasti sulit. Ya. Tapi kalau saya lihat responnya itu bagus sekali. Jadi memang tidak bisa pameran itu hanya sekali. Itu tidak bisa. Pameran itu harus berkali-kali. Kalau ibaratnya Coca-Cola ya, walaupun semua orang tahu Coca-Cola, McDonald's, tapi mereka kan terus bikin iklan. Padahal orang tahu ya. Jadi ada satu produk tapal gigi ya yang tidak pernah iklan ya sampai sekarang hampir mati aja tuh. Karena memang itu perlu terus menerus. Saya beri contoh ya waktu saya di Dubai. Ada seorang ibu. Nah memang ya kita tidak boleh rasis ya, tapi memang kebetulan it happens ya, bahwa beliau itu Chinese. Ya. Ikut pameran di Dubai, pameran furniture. Nah kalau orang maaf aja, kadang-kadang kelemahan pribumi ini ya. Kalau sekali, wah tidak ada yang nanya dan wah saya kemarin gagal. Nah, ibu itu sudah berkali-kali dia bilang ke saya waktu pertama kali tidak ada orang nengok karena dia punya brand baru. Padahal yang dia jual itu ya sederhana aja, TV kabinet, tidak terlalu apa ya eksotik gitu ya. Jadi, nah ketika pertama tidak ada orang noleh ke dia karena dia sesuatu yang baru. Kemudian kedua mulai ada nanya kartu nama. Ketiga itu sudah mulai interest. Nah, kontraknya mulai keempat. Sampai terus dia ikut terus dalam acara itu. Jadi ini kadang-kadang kita, nah ini kelemahan juga daerah ya. Saya ingat persis waktu festival pertama, ada satu daerah di Kabupaten Bengkulu, di Provinsi Bengkulu, itu Kabupaten Kaur ya. Produk yang dia jual itu apa? Produk dari singkong, keripik sama mocha. 1,5 jam itu ludes. Banyak permintaan. Tapi apa yang terjadi? Tahun berikutnya dia tidak datang. Nah daerah ini kadang-kadang cuma mau jalan-jalan nih kalau pejabatnya ya, tapi ya UMKM-nya jangan ikut pejabat lah gitu ya. Pejabat daerah itu, saya ini kan orang pemerintahan 35 tahun. Jadi dia mau jalan-jalan, wah kemarin sudah ke Rusia, nanti tahun depan saya kemana. Jadi bukan mereka tidak ada interest untuk jualan. Ya, walaupun yang dibawa UMKM. Nah yang kedua, tahun kedua ini ada daerah kabupaten yang tadinya saya tidak tahu letaknya di mana, namanya Kabupaten Parigimutong. Ini jauh lebih pelosok dari Tasikmalaya tadi. Kalau Tasikmalaya kan masih di Jawa, Pak. Pak Andri ya. Jadi bukan pelosok ini. Dan apa yang mereka jual? Waktu itu saya sangat bingung. Jangan-jangan ini cuma mau jalan-jalan. Saya tanya sama deputinya bidang ekonomi. Saya bilang, Bapak mau jual apa? Daun kelor. Wah, bagus sekali. Diapain? Bikin teh sama pia sama cestik. Wah, bagus sekali. Apa yang terjadi? 1,5 jam ludes. Habis itu bahkan dia bagi dua ya hari berikutnya ya itu juga 1,5 jam ludes. Habis itu dia jadi turis mereka nih karena udah habis semuanya. Bahkan yang dipakai untuk display itu kamu minta berapa saya bayar. Gila ini orang Rusia saya bilang. Jadi hanya dilepas karena ada tahan karena di teror terus mau dibeli itu ya. Bahkan dengan harga berapapun. Tapi apa yang terjadi tahun berikutnya mereka tidak ikut. Nah itu jadi seperti Pak Andri misalnya ya konsisten kalau Anda sudah konsisten memang di bidang baju muslim ya cari target market. Baik, ya. Pak. Mungkin yang terdekat mungkin Malaysia, coba ya mirip-mirip itu ya. Sebenarnya Rusia peluang besar karena kita belum banyak kompetisi. Bahkan ketika kita ikut Kazan Summit, kita jauh lebih besar dari Malaysia, kecil banget. Kita 10 kali ya lebih gede dari ini. Ini baru pertama kali. Biasanya kita lebih kecil dari mereka. Nah itu kan masa kita pameran itu jangan mau usah pameran di ujung. Nah biasanya kita begini. Tapi memang anggaran terbatas, tapi ya kita banyak akal ya, karena saya banyak ada sponsor juga, dan saya undang perusahaan-perusahaan yang sudah mandiri ya, tapi saya libatkan juga UMKM. Jadi itu ya Pak Andri ya, jadi mulailah target market ini, tapi itu dicecer aja, termasuk Afrika. Afrika yang kira-kira ada cukup banyak Muslim community-nya, pasti mereka suka. Bikinlah model baju muslim, motif batik misalnya. Oh, batik itu luar biasa ya. Saya ketemu diplomat Afrika di Rusia, agak malu saya. Mereka pakai batik. Dan celakanya kadang-kadang mereka menganggap itu batik aslinya dari Afrika.
Padahal itu dari kita tuh. Batiknya kayak tadi Indomie itu ya. Orang Nigeria ke Jakarta bilang kok ada makanan Nigeria ada di Jakarta gitu. Tapi tidak apa-apa, kita jualan kok ya. Nah, memang kita harus menyesuaikan dengan selera konsumen. Ya, dalam istilah marketing kan ada market behavior ya, Pak Isnandar ya. Jadi kalau kita tidak pernah pameran, ya tidak tahu. Nah, ini kemarin banyak temannya Mbak Uis ya, Bu Uis itu yang sudah 2-3 kali dan semuanya yang 2-3 kali dapat order itu. Terutama yang fashion. Ya, saya pernah lihat ya, ada acara fashion yang baju yang dipakai Pragawati itu dijual habis. Di Rusia habis 3 hari kita ada fashion, 2 hari ya fashion itu habis semua. Semua yang dipakai pramugari dibeli karena kita sudah mulai paham dengan selera mereka. Ternyata itu orang Rusia itu sangat modis ya. Saya kan 11 tahun di Australia. Orang Australia itu ada ngelombrot kalau bahasa Jawa itu pakaiannya itu. Enggak modis gitu. Kalau orang Rusia itu sangat modis dan itu cocok dengan desainer-desainer kita dan desainer kita begitu lihat cepat dia menyelesaikan. Nah, ini juga kaitannya dengan baju muslim kan juga kita harus menyelesaikan bukan selera kita, selera customer kan gitu ya, Pak Andri ya. Nah, betul Pak. Ini kalau kita tidak pernah pameran, kita tidak pernah tahu yang dibuat kita bagus, belum tentu di satu negara itu bagus. Kalau di Afrika pasti yang ngejreng itu ya, istilahnya Pak Isnandar itu ya, ngejreng itu kan. Nah, warna-warni, colorful gitu. Batik pun yang di sana batik-batik kayak model Pekalongan itu laku tuh. Sebenarnya kan batik Cirebon itu juga bagus ya. Beberapa daerah di Jawa Barat itu juga punya motif-motif yang bagus, yang cocok untuk beberapa negara. Nah, jawaban saya itu mungkin ya, Pak Andri ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Dubes. Ya. Jawabannya luar biasa sekali. Terima kasih Pak Isnandar. Terima kasih Pak Andri.